Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub bidhikri 'allamil ghuyub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad Al-Habibil Mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para hadirin, para hadirat, yang kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan sebab perkumpulan kita saksi di hadapan Allah. Kita adalah hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita dan ditegah segala macam bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa mengucapkan salam penghormatan yang paling istimewa kepada tokoh masyarakat, tetua masyarakat, tuan-tuan guru, termasuk ada guru Sayyidi, guru Bahran, juga kakak kelas ulun di Dalwa, Guru Yusuf, Guru Lutfi, yang kita sama-sama berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan beliau dalam hartanya, dalam kehidupannya, dalam umurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wujud para ulama, wujud para tuan guru menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang akan melingkupi segala macam tempat yang mereka tempati, di kampung manapun, di daerah manapun, di kota manapun. Tatkala di situ ada tuan guru, ada sebuah majlis, ada seseorang yang mengajak kita kepada Allah, mengajak kita kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah tempat tersebutlah yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dan mengambil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sayyidina Isa alaihi salam, beliau mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku letak keberkahan dimanapun aku berada. Dimanapun Sayyidina Isa berpijak, maka disitulah letak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahlu tafsir, sekelas Al-Imamul Mujahid, sekelas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, makna daripada kalimat mubarakan adalah mualliman lil khair. Tatkala dimaksudkan seseorang tersebut diberkahi oleh Allah, tatkala dia mampu mengajak, tatkala dia mampu mengajari, tatkala dia mau membimbing untuk melakukan hal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun mereka berpijak, dimanapun mereka berada, disitulah letak keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita berada di kampung, di daerah yang penuh dengan dan banyak dihuni oleh tuan guru-guru kita yang menjadi sebab keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar arti daripada kalimat berkah, mendengar dari kata-kata berkah. Apa maksud daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan arti daripada berkah adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama lain, arti dan definisi daripada kata berkah adalah thubutul khairil ilahi fi syai. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan di dalam sesuatu, maka di situ ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua harta diberkahi oleh Allah, tidak semua umur diberkahi oleh Allah, tidak semua kehidupan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala harta kita diberkahi oleh Allah, maka pasti di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting seberapa banyak harta yang kita miliki, yang terpenting adalah seberapa banyak berkah yang kita miliki di dalam harta kita. Tidak penting seberapa banyak, seberapa panjang umur yang kita miliki, yang terpenting seberapa panjang keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dalam umur kita. Maka perlu kita lihat keberkahan di dalam kehidupan kita sangatlah penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama memisalkan contoh daripada keberkahan. Lihat keberkahan umur dari Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala hanya berkisar berumur 40-an tahun lebih sedikit, 42 tahun, bahkan dalam riwayat 38 tahun.
Tetapi bagaimana beliau hidup 8 abad yang lalu, nama beliau masih dikenang sampai sekarang, kehidupan beliau masih diceritakan sampai sekarang, kitab beliau tersebar dengan luasnya di pondok-pondok pesantren kita Indonesia, bahkan amalan beliau masih kita baca Hizb Nawawi, subhanallah, masih kita baca sampai detik ini daripada amalan Al-Imam Nawawi, padahal beliau sudah meninggal 8 abad yang lalu. Beliau hanya berumur 42 tahun. Ini maksud keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan keberkahan di dalam umurnya yang hanya sekedar berkisar 42 tahun, seakan-akan dia hidup abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud yang disebutkan oleh Sayyidina Ibn Qudamah tatkala ditanya, "Manis Sa'id?" Wahai Ibn Qudamah, siapa gerangan mereka orang yang berbahagia? Siapa gerangan mereka orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, "Man tawaqqafat anfasuh wa lam tatawaqqaf hasanatuh." Contoh orang yang berkah, contoh orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, contoh mereka orang yang berbahagia di hadapan Allah adalah mereka yang walaupun umur mereka habis, nafas mereka habis, ajal mereka telah datang menjemput mereka, tapi kebaikan mereka masih berlanjut bahkan sampai hari kiamat. Ini contoh mereka orang berbahagia. Seseorang tatkala umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya, namanya, kebaikannya akan hidup bahkan sampai hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah, keberkahan dari segi umur kita. Walaupun kita hanya berkisar hidup 60 sampai 70 tahun umat Nabi Muhammad, tapi nama kita ingin dikenang baik sampai hari kiamat. Kita ingin selalu dikenang fulan bin fulan di kampung tersebut adalah orang yang saleh, adalah orang yang mulia, adalah seseorang mengajarkan kebaikan, adalah seseorang yang tidak henti-hentinya untuk membawa umat Nabi Muhammad selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita minta di hadapan Allah, keberkahan dari segi umur kita. Tidak hanya dari segi umur. Contoh ambil keberkahan dari segi harta kita. Kita tahu kambing jikalau ingin melahirkan, mungkin paling banyak melahirkan hanya 2 atau 3, itu paling mentok. Biasanya cuma 1. Tetapi anjing, mohon maaf, binatang yang namanya anjing, itu jikalau melahirkan bisa 5, 6, 7, sekali melahirkan banyak. Kalau kita ingin kalkulasikan, ingin kita timbang, kita hitung, mana yang lebih banyak? Kambingkah di dunia ini ataukah anjing? Tentu kita akan berpikir, tentu yang lebih banyak adalah kambing. Padahal kambing sudah lahirnya sedikit, setiap tahun disembelih, setiap orang mukmin yang lahir, laki-laki atau perempuan akan disembelih juga. Setiap acara juga disembelih. Subhanallah, ini maksud keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia banyak disembelih, lahirnya sedikit, tetapi masih memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan anjing. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang berberkah pasti cukup ingin membeli apa saja, tetapi belum tentu tatkala kita punya harta yang banyak cukup untuk membeli apa yang kita inginkan. Kita harapkan harta yang berkah, umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih majelis kita, subhanallah, perayaan kita, subhanallah, perayaan yang mengundang keberkahan dari Allah, perayaan yang meraup segala macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita hadir, tatkala kita duduk, tatkala kita menyimak, tatkala kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, nikmat semacam ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, yang wajib kita syukuri. Nikmat apa? Nikmatut taufik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disebutkan oleh Guru Yusuf, bahwasanya kita alhamdulillah dengan berkat taufik, hidayah dan karunia-Nya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita tahu arti daripada kalimat taufik? Kita mungkin sering, semoga selalu diberikan taufik, tapi apa arti daripada taufik tersebut? Kata para ulama, ahlu fiqih mengatakan, khalqu qudratit ta'ah fil abad. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan terhadap seorang hamba untuk melakukan ketaatan di hadapan Allah, maka itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit seseorang yang diberikan taufik oleh Allah. Semua orang punya langkah kaki, semua orang punya lisan, semua orang punya tenaga, tapi tidak mereka gunakan seluruhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, punya langkah kaki, punya tenaga, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Diberikan lisan oleh Allah, kita gunakan bersolawat dan memuji Nabi Muhammad. Ini adalah nikmat yang baru. Tatkala kita punya lisan mampu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melambangkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempergunakannya untuk taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar sana juga punya lisan,
juga punya mulut yang sama, punya lidah yang sama, tapi tidak mereka gunakan untuk bersolawat, tidak mereka gunakan untuk berzikir menyebut nama Allah, tidak mereka gunakan untuk berucap ucapan yang baik, maka ketaufikan dari Allah tidak mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan yang memuji, mengagungkan, menghormati Nabi besar Muhammad, juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kitab terdahulu bahwasanya ada seseorang yang melihat pengemis yang tidak memiliki pakaian, pengemis yang tidak memiliki tangan dan kaki, pengemis yang tidak memiliki rumah, sehingga sang ulama tersebut melihat seseorang tersebut tetapi lisannya tidak lepas berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia seraya berkata, alhamdulillah alladzi afani wa faddalani ala katsirin minal muslimin. Alhamdulillah, aku telah diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku telah diberikan kelebihan melebihi mereka orang-orang muslim lainnya. Salah seorang ulama bingung. Ini seseorang tidak memiliki pakaian, tidak berisi baju, tidak memiliki tangan, tidak berisi batis, dan juga tidak memiliki rumah. Tapi mengapa dia bersyukur kepada Allah seakan-akan diberikan afiah, seakan-akan diberikan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut ditanya, "Ya fulan, mimma afakallah?" Afiat apa yang diberikan Allah terhadap engkau? Bukankah engkau tidak memiliki apa-apa? Kata orang tersebut, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala qad wahabani lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikanku lisan yang mampu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang mampu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyadari dua nikmat tersebut tidak seluruh orang umat Nabi Muhammad memiliki nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita punya tangan, terkadang kita punya kaki, terkadang kita punya rumah, kita punya pakaian, tetapi lisan kita tidak mau berzikir menyebut nama Allah. Hati kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ingin menjadi seseorang yang akan diagungkan oleh Allah? Bagaimana mungkin kita akan menjadi seseorang yang akan dimuliakan oleh Allah? Tidak akan mungkin tatkala lisan kita lepas dari menyebut nama Allah dan hati kita lepas daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seseorang yang akan dimuliakan, dikekalkan namanya dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah, majelis kita dipilih oleh Allah. Kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari, beliau mengatakan di dalam hikamnya, kata beliau, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuk." Jikalau kalian ingin mengetahui kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin mengetahui makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuk. Lihat di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian. Lihat di mana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kalian, menempati diri kalian di mana. Jika Allah Subhanahu wa taala menempati kita di tempat yang penuh kehinaan, di tempat ahli maksiat dan ahli dosa di hadapan Allah, maka di mata Allah Subhanahu wa taala kita adalah hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang jatuh daripada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita berada di tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dipilih untuk bisa menjadi seseorang yang mulia di hadapan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihat ayat tersebut. Allah hanya mengkhususkan, Allah hanya memfokuskan, dan Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil mereka orang-orang yang beriman kepada Allah untuk melantunkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita tidak ingin salawat kepada Nabi Muhammad, tatkala kita berat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, berarti ada yang salah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang rusak dalam keimanan kita kepada Allah. Mengapa? Karena kita tidak dipanggil oleh Allah. Kita tidak diseru oleh Allah. Kita tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolat kepada Nabi Muhammad. Tapi tatkala kita mau hadir di majelis semacam ini, mau bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad, dalam artian kita telah terpanggil daripada golongan mereka orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan kita sekarang di hadapan Allah. Kita menjadi seseorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat demi nikmat, kemuliaan demi kemuliaan. Terlebih saat sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal, yang mana dikatakan oleh para ulama miqatul muhibbin, tempat dan saatnya bagi mereka para pecinta untuk bisa lil wusul ila bahatil isali wal wasli minallahi taala, untuk bisa sampai kepada ranah, ke tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal adalah alasan kita memperbaiki kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Kita mungkin sudah lama lupa dari Nabi Muhammad. Kita mungkin sudah jauh daripada Nabi Muhammad. Kita mungkin sudah lepas daripada ajaran Nabi Muhammad. Tapi bulan Rabiul Awal lah saat dan momentum kita untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa minggu yang lalu, di saat akhir Rabu bulan Safar, di saat Arba' Mustamir, kita takut tertimpa musibah. Kita takut tertimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita sadari bala musibah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bukan di saat dia jatuh miskin, tidak. Bukan di saat dia turun daripada jabatannya, tidak. Bukan di saat dia dimusuhi oleh orang yang banyak, tidak. Tapi bala musibah terbesar tatkala menimpa hatinya jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menimpa dirinya selalu bergelimang dari dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Ini balanya, ini musibahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam doanya tadi beliau menyebutkan, wa ja'alna ya rabbi fil husnil hasini min jami'il balaya wa fil hirzil makini minadz-dzunubi wal khataya. Ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami, bentengkanlah kami dari segala macam bala dan musibah Engkau, dan jauhilah kami daripada dosa dan maksiat yang akan menjerumuskan kita ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa mereka terdahulu, karena mereka tahu bala musibah terbesar tatkala punya hati selalu jauh dari Allah, jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi Muhammad terdahulu. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu, mereka yang mereka takuti adalah satu, jauh dari Nabi Muhammad. Yang mereka takuti adalah satu, tidak mampu berkorban untuk Nabi Muhammad. Sehingga saat salah satu daripada mereka disebutkan dalam kitab tafsir Ibn Katsir, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan wajah bersedih. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, mali araka hazina?" Mengapa aku melihat engkau dalam keadaan bersedih? Orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, naghdu alaika wa naruh wa nanzuru ila wajhika wa nujalisuk wa qadan turfa'u ma'an nabiyyin fala nasilu ilaik." Ya Rasulullah, setiap pagi, siang, sore kami selalu datang kepada engkau, selalu hadir di majelis engkau, selalu memandang wajah mulia engkau, dan kami takut kelak di hari kiamat tatkala engkau diangkat derajat bersama para nabi, sedangkan kami tidak mampu sampai kepada derajat engkau, tidak mampu berkumpul dan memandang wajah mulia engkau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutin para sahabat bukan tidak masuk surga, tetapi yang mereka takuti di dalam surganya Allah tidak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama masuk surganya Allah, tapi mereka takut tatkala di surganya Allah tidak mampu memandang wajah mulia Nabi Muhammad, tidak mampu duduk bersama Nabi Muhammad, tidak mampu dekat dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kita di dunia saja kita tidak tahu apakah kita akan masuk surganya Allah. Di dunia saja terkadang kita malas bersalat kepada Nabi Muhammad. Di dunia saja terkadang kita malas untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad. Jangan berharap kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar ucapan sahabat yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terdiam hingga turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa may yuti'illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما." Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap sahabat Nabi Muhammad tersebut yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah, juga jawaban bagi kita yang berharap ingin dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, maka mereka kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sekelas para nabi, sekelas kaum siddiqin, sekelas para mereka yang meninggal dalam keadaan mati syahidnya, juga dikumpulkan bersama orang-orang salihin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah
teman terbaik, perkumpulan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Hanya sekedar taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, maka akan langsung bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, la in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau benar cinta kalian sungguh terhadap Rasulullah, jikalau benar dan sungguh cinta kalian terhadap Nabi Muhammad, maka pasti kalian akan mentaati Nabi Muhammad. Maka pasti kalian akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sifat seorang pecinta pasti mentaati orang yang ia cintai. Berdusta di saat kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi akhlak kita, budi pekerti kita jauh daripada ajaran Nabi Muhammad. Berdusta demi Allah di saat kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, lisan kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan berdusta di saat kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi hati kita masih selalu jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan tersebutlah yang dipakai para ulama terdahulu, yang dipakai dengan para habaib di Hadramaut, bahkan di luar sana, agar bisa mereka sampai kepada Allah melalui jalan cinta. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam qasidahnya, khuyyirtu fakhtartul gharama tariqatan amutu wa ahya hakadha ya mu'ashiri. Aku diberikan pilihan untuk meniti jalan surganya Allah. Banyak untuk kita bisa sampai ke surganya Allah. Ada yang sholat dengan 1000 rakaatnya setiap malam. Ada yang orang berpuasa seperti puasa Nabi Allah Daud setiap harinya. Ada seseorang yang melakukan ini dan itu. Banyak jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imamul Haddad, fakhtartul gharama, aku mengambil jalan cinta. Jalan cinta yang aku jadikan modalku untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku selalu menggunakan jalan cinta agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan cinta tersebutlah hingga terdorong melakukan ketaatan kepada Allah. Dari jalan cinta tersebutlah terdorong mudah bersedekah, terdorong mudah ibadah, terdorong mudah menghadiri maulid, terdorong mudah melakukan hal-hal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau bukan karena kecintaan, berat kita untuk bisa ibadah di hadapan Allah. Kalau bukan karena kecintaan, berat kita untuk bisa sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kata para ulama, mungkin alasan hijab terbesar antara kita dengan Nabi Muhammad bukan kita tidak mau sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad, nama mulianya tidak ingin disebut dengan lisan kita yang kotor dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takuti. Hijab semacam ini bukan Nabi Muhammad bukan kita yang tidak ingin sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang tidak ingin nama mulianya disebut dengan lisan kita yang selalu kotor dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahasbuhumul hijabu adzabu. Maka cukuplah hal tersebut menjadi hijab. Hijab tersebut menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia masuk api nerakanya Allah, di dunia dia sudah diazab dengan cara dia dihalangi dari Nabi Muhammad, dengan cara dia dijauhkan dari Nabi Muhammad, dengan cara dia tidak mau bersolat kepada Nabi Muhammad, dengan cara dia memusuhi majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di majelis ini kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap individu daripada kita hambanya mencintai Nabi Muhammad, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad, dekat kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, dan juga dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi segala macam umur kita, harta kita, kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan setiap individu daripada kita hambanya yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam taat kepada Allah, istiqamah dalam mau bersolat kepada Nabi Muhammad, istiqamah dalam mau hadir majelis Nabi Muhammad, istiqamah dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ulun kada tapi kawa bahasa Banjar kalau berceramah, jadi ulun pakai bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.